Nah, Nakama, sekarang bayangkan seperti ini. Luffy merasa ada yang aneh di udara itu, sesuatu yang tak terlihat namun bisa dirasakannya. Sebuah kekuatan yang lebih besar dari apapun yang pernah ia hadapi sebelumnya. Saat Loki menyodorkan janji tentang sebuah kebenaran besar yang akan mengguncang dunia itu, Luffy tahu bahwa pertemuan kali ini bukanlah hanya tentang kemenangan atau kekalahan. Ini adalah tentang takdir yang mengikat mereka semuanya dan pertemuannya dengan Loki. Akankah Luffy berhasil keluar dari permainan licik ini, atau akankah ia terperangkap dalam jaringan kebohongan yang lebih gelap lagi dari yang bisa ia bayangkan? Ketika raksasa dan manusia saling berhadapan satu sama lain, apakah ada yang benar-benar bisa mengalahkan Loki yang penuh trik itu? Atau justru mungkin Luffy akan jadi pion dalam rencana jahat yang bahkan lebih besar dari dunia itu sendiri? One Piece kedepannya akan memberikan gambaran heroik itu, Nakama. Yos, ini menarik. Selamat datang teman-teman. Kita akan bahas alur cerita prediksi ini dengan Mimin di sini, Joy Boy The Library of Nika. Let's go, kita mulai ceritanya. Namun sebelum pembahasan, jangan lupa untuk like video ini ya Nakama. Ya, sebagai bentuk support kalian semuanya untuk channel ini kedepannya agar terus berkembang dan berpetualang bersama Nika sang Joy Boy ini. Nah, jika sudah, terima kasih banyak dan mari kita mulai petualangannya. Gini, seperti biasa ya, cerita kali ini berlanjut dengan hal-hal yang makin menegangkan dan penuh teka-teki. Kita mulai dari Saul, si raksasa yang sempat jatuh pingsan mendadak itu. Awalnya para raksasa lain panik banget karena mereka nggak tahu kenapa Saul tiba-tiba terjatuh begitu saja. Tapi setelah diungkap-ungkapkan lagi, Saul mulai sadar dan akhirnya mereka sedikit lega. Meskipun begitu, Saul harus tetap mendapat perawatan intensif nih, dan semua raksasa di situ khawatir kondisinya akan makin memburuk. Sebuah bayangan manusia sempat tampak di dekatnya, tapi raksasa itu milih nggak terlalu memperdulikannya. Mungkin bayangan itu berasal dari orang yang bikin Saul jatuh ya. Siapa lagi kalau bukan orang yang punya niat buruk buat Saul sendiri? Ternyata kejadian ini nggak cuma soal sakit biasa dan ada yang lebih besar dari sebaliknya. Nah, sekarang kita pindah ke dunia bawah Elbaf, tempat dimana Luffy dan Loki bertemu di sana. Loki dengan segala siasat liciknya terus-menerus ngeluarin trik-trik buat ngerayu Luffy. Dia ngasih info soal sang yang katanya sangatlah berharga, tetapi dengan syarat Luffy harus bantu dia nyari kunci yang bakal melepaskan rantainya itu. Jadi Loki mulai merayu dengan menyebut-nyebutkan soal hal penting yang bisa dia ceritakan tentang Akagami nih. Kalau Luffy setuju untuk membantu dia, Loki jago banget kan baca karakter Luffy dan dia akan memberikan informasi Akagami. Dia tahu gimana cara ngebak Luffy terprovokasi. Emang raksasa ini luar biasa manipulatifnya. Setelah berapa kali dipancing, akhirnya Luffy si topi jerami yang gampang banget dikelabuhin tuh ngikutin trik dari Loki loh. Luffy pun langsung bertanya, kunci itu di mana? Loki dengan penuh perhitungan mulai menjelaskan secara rinci kemana Luffy harus pergi. Dia ngomong kalau Luffy bisa lebih mudah mencari kunci itu karena bentuk kuncinya besar banget menurut Luffy. Dan Loki menggambarkan bagaimana bentuk kunci tersebut dengan sangat jelas. Jadi Luffy pun langsung bergegas pergi menuju kunci itu di desa yang dimaksudkan. Sebelum pergi, Luffy ngingetin Loki supaya jangan bohong. Kalau Loki sampai menipu dia setelah dilepas, Luffy siap mengajar habis-habisan. Tapi dalam hati Loki malah berpikir, justru Luffy yang bakalan aku ajar habis begitu bebas nanti kan? Ya karena ukuran dia raksasa, mungkin mentalnya lebih besar. Saat Luffy berangkat, dia sempat melihat banyak kurungan raksasa yang terpenjara di dunia bawah Elbaf sendiri. Ternyata dunia bawah Elbaf itu emang tempat penjara dan eksekusi. Semua raksasa dikurungkan itu adalah kriminal yang lagi dihukum. Meski raksasa itu memanggil-manggilnya supaya dibebaskan, Luffy nggak peduli sama sekali dan terus berjalan. Loki sendiri diikat di pohon Yggdrasil ya yang sangatlah kuat supaya dia nggak bisa lolos di sana. Saking kuatnya tuh pohon Nakama, itu nggak sembarangan orang bisa lolos begitu saja dari rantai yang membelenggunya loh. Nah, Luffy yang terus berjalan sampai akhirnya dia ketemu dengan Hajirudin dan juga Stansan yang sedang bawa rusa-rusa raksasa. Mereka terkejut banget bisa ketemu Luffy di tempat seperti itu. Plot twist jika terjadi. Dari pertemuan ini kita bisa lihat bahwa Luffy jadi orang pertama yang bertemu Hajirudin di dunia bawah Elbaf sendiri. Mereka langsung ngobrol-ngobrol sebentar. Sementara itu di bagian atas, Zoro dan kawan-kawan lain dikejar oleh Root itu. Situasi semakin pelik karena ada kapal yang mereka nggak bisa biarin hilang atau rusak di sana. Jadi Zoro dan Sanji memutuskan untuk berbalik arah dan menyerang Root itu ya. Serangan dari Zoro dan Sanji langsung kena telak, bikin Root terjatuh tuh. Setelah itu mereka langsung menuju Goldberg itu yang ternyata adalah bagian dari aliansi dengan Hajirudin. Keadaan mulai tenang dan Goldberg itu pun memberikan kapal Thousand Sunny untuk mereka bawa. Di tengah-tengah perjalanan sob, seorang raksasa minta maaf atas ulah Root itu yang sempat bikin
bikin kekacauan. Dia juga bilang bakal laporin kejadian ini ke Hadruddin dan para tetua Elbaf supaya Ruth dapat hukuman yang layak. Nami yang mendengarkan itu pun langsung setuju dan bilang Ruth pantas dihukum. Sementara itu cuy, Usopp banyak nanya nih soal Elbaf kepada para raksasa tersebut, dan si raksasa wanita ini dengan sabar menjelaskan banyak hal tentang tempat asalnya. Sesampainya di desa itu, ia tanya kemana perginya Luffy dan mereka menjawab kalau Luffy pergi ke hutan di bawah karena merasa ada aura kuat yang menarik perhatiannya. Mendengarkan itu mereka langsung panik karena dia menduga aura yang dirasakan Luffy itu adalah milik Loki. Nah, dia sendiri bilang kalau Luffy sampai ketemu Loki itu bakal bahaya banget, tapi kru lagi bilang jangan khawatir karena Luffy pasti kuat dan bisa menghadapi apapun. Meskipun sedikit ragu, akhirnya setuju dan bilang bahwa masalah ini lebih rumit dari sekedar kekuatan fisik. Bukan cuma soal seberapa kuat Luffy ya, tapi ini juga soal tipu daya yang dimiliki oleh Loki. Nah, bisa aja Luffy kalah dalam hal ini. Loki yang sudah berhasil manipulasi Luffy itu terus berencana untuk membebaskan dirinya, dan kita nggak tahu ya apakah dia bakal beneran ceritain tentang Sang seperti yang dijanjikan. Dalam hati Loki sudah bilang bahwa setelah dibebaskan, orang pertama yang bakal dihabisi adalah Luffy, yang menunjukkan betapa liciknya dia. Ini menjadi tanda tanya besar bagi para kru sendiri. Apakah Loki bisa dipercaya atau justru akan membalikkan keadaan saat kesempatan itu datang? Sementara itu di kapal Sang sendiri mereka lagi ngomongin soal Luffy ya yang pergi ke Elbaf. Kairo bilang kalau mereka tetap di sana sedikit lebih lama mereka pasti bisa bertemu dengan Luffy. Tapi Yasop justru merasa lega nih karena sudah meninggalkan Elbaf karena dia masih belum siap bertemu dengan putranya Usopp. Di sisi lain Ben Beckman mulai khawatir soal Loki. Dengan Luffy pergi ke Elbaf, ada kemungkinan besar dia bakal ketemu dengan Loki. Sang menanggapi itu dengan tenang. Kalau mereka sampai bertemu itu bakal jadi takdir dan pertemuan mereka bisa menjadi momentum besar. Sang pun mulai terlihat masa lalunya dengan Loki dan kilas balik itu membawa kita ke momen dimana mereka berdua pernah saling berhadapan. Ternyata para Gorosei di Marijo juga nggak tinggal diam cuy. Mereka juga ngikutin perkembangan soal Loki yang ada di Elbaf. Mereka tahu banget kalau Loki itu adalah raksasa terkuat dan jika bebas nih pasti bakal jadi masalah besar. Gara-gara itu salah satu Gorosei mulai menyarankan untuk mengirim pasukan suci untuk membungkam Jaguar di Saul di Elbaf itu. Dan ternyata yang sempat dilihat di perpustakaan tadi itu adalah pasukan suci tersebut. Mereka merencanakan untuk menyelesaikan masalah ini dengan cara mereka sendiri. Meskipun itu memang beresiko tinggi ya. Garling, salah satu dari Gorosei itu langsung menghubungi pasukan suci di Elbaf dan memerintahkan mereka untuk menghabisi Loki. Pasukan suci pun siap melaksanakan tugas itu. Tapi saat mereka melihat Luffy bersama Hadruddin dan Stansen itu, mereka bingung apakah mereka harus menyerang langsung. Garling bilang ini waktu yang tepat untuk menguji seberapa kuat Luffy sebenarnya. Pasukan suci meskipun ragu akhirnya mencoba menyerang Luffy dari belakang, tapi Luffy dengan mudah menangkis serangan itu. Mereka makin bingung tentang siapa sebenarnya Monkey di Luffy. Di sini kita juga mulai mendapatkan petunjuk tentang kekuatan pasukan suci ini ya. Mereka ternyata pengguna buah iblis, dan setelah melihat siluet salah satu dari mereka, kita tahu bahwa dia punya kekuatan yang belum kita ketahui. Serangan dilancarkan pada Luffy justru membuka misteri baru karena Luffy bisa menahan serangan dengan mudah, dan sepertinya pasukan suci ini pun gak sekuat yang mereka kira. Begitulah cerita ini penuh dengan teka-teki nakama, persaingan dan rencana jahat yang makin terbongkar kan. Apakah Loki benar-benar akan menepati janjinya atau justru dia akan berkhianat seperti yang selalu dia lakukan? Begitu juga dengan pasukan suci yang mulai menyusup tuh. Kita masih belum tahu ya apakah mereka akan berhasil mengalahkan Luffy atau malah berbalik menyerang mereka sendiri. Nah, di sini kita cuma bisa nunggu dan lihat kelanjutannya di chapter selanjutnya. Jadi kesimpulannya di video ini nakama, Loki dengan segala kelicikannya ya akhirnya menunjukkan bahwa meskipun ia memiliki kekuatan besar itu, takdirnya tidak bisa dikendalikan dengan cara yang kotor nih. Bahkan orang yang tampaknya lemah atau tidak berdaya seperti Luffy bisa mengubah arus pertempuran dengan keberanian kan. Semangatnya yang tak terpadamkan dan kita semuanya tahu seperti itu. Pada akhirnya pertempuran ini bukan hanya soal siapa yang lebih kuat, tetapi siapa yang lebih tangguh pada prinsipnya dan juga manipulatif sendiri. Raksasa-raksasa yang terpenjara, para bacalo yang terikat oleh takdir sendiri, dan Loki yang penuh tipu daya tersebut. Semuanya merupakan cerminan dari kelakuan dan kelemahan manusia itu. Nah, keputusan yang diambil oleh Luffy dan kawan-kawan tidak hanya menentukan nasib mereka sendiri, tetapi juga untuk masa depan Elbaf dan mungkin seluruh dunia baru kan. Ketika semua area pertempuran akhirnya mereda itu, salah satu yang pasti keadilan dan kebenaran akan selalu menemukan jalan untuk menang, bahwa di dalam dunia yang penuh dengan kebohongan dan pengkhianatan. Nah, di dunia ini tidak ada yang benar-benar aman dari kebohongan seperti
seperti Loki kan. Tapi untuk Luffy, kita semua bisa memilih untuk tetap berdiri di sisi kebenaran meskipun harus berhadapan dengan musuh yang sekuat Loki sendiri. Nah, dari semua hipotesa ini kami pikir Ragnarok Elbaf akan menjadi pertempuran lebih besar dari Wano Kuni nakama. Sepakat kalian semuanya? Jadi terima kasih banyak ya telah menonton cerita ini sampai akhir. Jika kalian punya pendapat langsung aja komentar di bawah nih dan kita akan usahakan respon, oke? Sampai jumpa di video selanjutnya nakama, dan Joy Boy Sang Nika telah kembali ke peradaban One Piece.